acara akan kita lanjutkan dengan sesi pleno pertama mengenai pencapaian Millennium Development Goals. Dengan moderator Dr. Irfan Afriandi, Master Public Health, Dr. Public Health. Kepada Dr. Irfan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara. Pada sesi pleno pertama pagi ini akan menyampaikan paparannya adalah pertama Bapak Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu Bapak Dr. Anung Sugihantono, Dr. MKes. Untuk itu saya akan membacakan terlebih dahulu biodata singkat beliau. Beliau adalah seorang lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Pajajaran, di Universitas Gadjah Mada. Otomatis terus nih Pak, soalnya Pak. Dan sebelumnya juga beliau pernah berkarir sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, sebelum kemudian beliau diangkat oleh Ibu Menteri, oleh Bapak Presiden sebagai Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Kementerian Kesehatan sejak awal tahun ini. Bapak akan memiliki waktu 30 menit untuk menyampaikan paparan karena kami mendapat informasi Pak Anung ini akan punya jadwal untuk bertemu dengan parlemen. Oleh karenanya nanti mungkin sesinya akan dimodifikasi, jadi tanya jawabnya akan diberikan langsung setelah Bapak menyelesaikan paparan. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Anung untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Laksono dan seluruh peserta forum yang hadir dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf, mestinya saya bisa nungguin kegiatan ini sampai dengan siang, tapi ternyata mendadak akan ada pembahasan tentang APBN 2015 oleh DPR sekarang, yang DPR ini akan berakhir pada tanggal 2 Oktober yang akan datang, tapi siang ini masih memanggil untuk membicarakan anggaran 2015 dan etikanya adalah kita semuanya harus hadir apapun yang diputuskan, dan barangkali setelah diputuskan nanti dibahas lagi oleh yang baru dilantik, ya harus dinikmati untuk hal-hal ini. Nah, inilah kebijakan yang terjadi pada saat ini. Slide. Jadi yang dimintakan kepada kami adalah sesungguhnya tantangan kebijakan pasca MDG 2015. Namun saya memang lebih memfokuskan di bidang gizi ibu dan anak, jadi di fokus 456 untuk MDG dan post MDG-nya seperti apa. Slide. 3 hal sistematika yang kita sampaikan, kami sampaikan, slide. Dan terus tadi ini adalah apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Armida berkenaan dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Jadi memang saya selalu mengatakan kita akan mulai dari mana pada saat negara ini melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang ada tentang MDG, maka kita juga harus mengerti dengan apa yang menjadi perspektif internasional terhadap kita di Indonesia ini. Dalam tatanan Indonesia, di World Health Statistic yang dirilis kemarin bulan Juli, kita mendapatkan gambaran bahwa angka kematian ibu kita itu di kisaran 190. Dan angka-angka inilah yang dirilis oleh mereka sebagai bentuk tanggung jawab bersama negara-negara yang ada di dalam tatanan-tatanan kita. Jadi kalau kemudian bicara tentang pencapaian, tadi Kepala Bappenas mengatakan masih punya waktu. Kalau kita berangkatnya pada hari ini dengan 359, sementara targetnya 102, sementara di dalam ranah global yang di-feedbackkan kepada kita adalah 190, maka sebenarnya nanti dalam konteks perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan untuk 1,5 tahun ke depan menjadi sangat-sangat berbeda. Semua ada metodologinya, SDKI ada metodologinya,
kemudian yang dari World Health Statistic WHO juga ada metodologinya, dan saya pikir mereka juga kumpulan orang-orang hebat termasuk Bapak dan Ibu menjadi bagian dari komponen ini, dan inilah yang harus kita lakukan ke depan untuk kita lihat bersama. Slide. Demikian juga dengan apa yang dikatakan tentang kematian ibu ini, kita sebenarnya di tingkat global disebut atau diberikan state making progress. Ada progres yang sangat berarti dari kemajuan-kemajuan yang sudah kita lakukan selama ini. Slide. Nah, ini yang kalau kemudian kita membandingkan apa yang ada di dalam capaian di ranah nasional dan di ranah internasional terhadap kematian ibu, atau yang tadi oleh Kepala Bappenas dikatakan off track untuk kesehatan ibu. Tapi angkanya adalah semacam ini. Pertolongan persalinan kita, kemudian kematian, pertolongan persalinan sama apa yang diperhitungkan oleh internasional dan apa yang kita dapatkan dari SDKI. Terus dengan kematian balita juga demikian. Sebenarnya kita sudah on track, walaupun masih ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Karena di SDKI disebutkan 40 tingkat nasional, World Health mengatakan 31, target kita adalah 32. Kalau mengacu kepada World Health, kita diminta untuk bicara di mana-mana tentang apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Tapi faktanya di dalam negeri kita melihat SDKI kita angkanya masih 40. Artinya masih banyak hal yang juga harus kita sesuaikan satu dengan yang lain di dalam tatanan ini. Nah, yang masih jadi tantangan berat adalah neonatal sesungguhnya untuk target MDG 4 ini. Slide. Tentang underlying atau sebenarnya bukan kausal langsung, tapi di dalam kesehatan ibu kita juga melihat persoalan-persoalan yang terjadi dengan total fertility rate, persoalan-persoalan yang terjadi dengan unmet need, dengan tingkat pemakaian kontrasepsi. Ini ada disparitas yang berkaitan dengan temuan dari survei demografi dan apa yang disajikan oleh WHO. Nah, terus kita bicara tentang gizi juga demikian, persoalan gizi kurang, terus persoalan gizi buruk yang masih juga menjadi tantangan kita. Slide. Nah, intinya kalau kemudian kita bicara tentang MDG, kita masih mempunyai agenda-agenda yang belum kita selesaikan. Pada saat yang sama, kita saat ini sudah harus membicarakan mengenai post MDG, yang indikator, variabel, penyebab, dan pelaku-pelaku utamanya kemudian menjadi sangat berbeda. Setidak-tidaknya ada 4 isu di dalam post MDG yang saat ini sudah menjadi bahan diskusi. Besok mulai akan menjadi diskusi di tingkat internasional. Yang pertama adalah tentang pengakhiran kemiskinan. Di dalam konteks pengakhiran kemiskinan yang saat ini di dalam MDG kita bicara tentang reduce sama dengan pengakhiran kemiskinan di nomor 1 itu. Pengakhiran kemiskinan di post MDG ini diskusinya menjadi sangat intens karena tantangannya yang disajikan menjadi sangat berbeda. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas. Lebih konkret lagi, di sana mulai diinisiasi bahwa 2030 tidak boleh ada kelaparan. Definisi kelaparan di negara atau di dunia ini masih diperdebatkan satu dengan yang lain, dan termasuk di Indonesia. Sebagaimana definisi kemiskinan, kita masih menggunakan data dari World Bank atau kita menggunakan data konsumsi seperti yang pernah ada dari Prof. Sayogyo, dan seterusnya juga masih menjadi perdebatan. Yang kedua, kita bicara yang nomor 4 tentang memastikan kehidupan di dalam kehidupan yang lebih baik, ya. Ensure healthy life ini juga
apakah ini selalu dihubungkan dengan kesehatan atau tidak? Faktanya nanti di dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi hal yang sangat besar bagi kita. Saya pernah mendapatkan gambaran bahwa dari 9 capaian-capaian MDGs yang masih off track, itu 6 diantaranya adalah di kesehatan, menjadi tanggung jawab kesehatan. Ya, yang Ibu Menteri kemudian mengatakan, masa sih air bersih itu menjadi tanggung jawab saya? Ya. Kemudian polusi menjadi tanggung jawab saya. Kan ada kementerian yang lain. Atau di mana sebenarnya, atau seberapa besar sebenarnya kemudian Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk itu. Kemudian yang food security and good nutrition itu hampir berkolaborasi, korelasi dengan end poverty yang ada di sana. Karena tentu kita akan bicara tentang pola makan, bukan hanya tentang ketersediaan pangan. Dan yang terakhir adalah peningkatan akses untuk water dan sanitation, untuk air dan sanitasi rumah tangga. Nah, kalau kemudian kita gabungkan dalam 5 tahun atau setidak-tidaknya 15 tahun ke depan sampai dengan 2030, maka kita masih mempunyai PR 145 dan sebagian kecil 6 HIV AIDS. Nanti teman-teman akan mendiskusikan ini. Dan kita setidak-tidaknya di dalam konteks kesehatan terkait dengan 4 hal yang harus ada. Nah, persoalannya adalah slide. Fakta-fakta yang ada di dalam konteks post MDG dari hasil Riskesdas yang kita temukan atau kita dapatkan hasilnya semacam ini. Ya. Proporsi rumah tangga dengan akses ke sumber air itu masih di kisaran 60%. Proporsi penduduk dengan konsumsi sayur buah yang kurang, ya, lebih dari 10 tahun dengan kurang untuk konsumsi sayur dan buah itu masih sangat tinggi di beberapa daerah. Kemudian rumah tangga sehat menurut kategori rumah tangga yang ekonominya mampu, miskin, sampai sangat miskin juga posisinya masih semacam ini. Kemudian kecenderungan proporsi makanan berisiko pada penduduk usia 10 tahun itu juga masih banyak hal yang harus kita sikapi ke depan. Apakah ini akan kita masukkan semuanya di dalam RPJMN 2015-2019 yang sekarang kemarin sudah didiskusikan, tadi Ibu Bappenas bersama dengan transisi sudah membicarakan itu. Tapi apakah kemudian dalam 3 bulan kita semuanya sanggup mengelaborasi ini di dalam target-target ke depan untuk tantangan-tantangan kita pada masa yang akan datang. Slide. Nah, secara teoritis atau beberapa konsep pendekatan yang diinisiasi baik itu oleh World Bank, oleh WHO, oleh OECD, oleh siapapun, banyak yang kemudian bicara tentang 4 hal ini yang ditetapkan enabler-enablernya seperti apa. Underlyingnya kemudian kita akan bicara seperti apa. Ini masih di ranah perdebatan untuk menyempurnakan dan mulai saya pikir teman-teman harus menjadi bagian dari konsep-konsep pendekatan ini karena kita harus memastikan posisi kita masing-masing. Seperti kemarin ada naskah yang akan dibahas di dalam International Conference of Nutrition. Di sana dibicarakan bahwa end poverty and end hunger itu harus selesai di 2030. Kematian ibu itu, kematian neonatus itu harus ditekan menjadi 25% dari sekarang. Sekarang kita akan mulai dari mana? Ini semua akan bisa dianalisis dengan faktor-faktor yang ada di sini, enablernya seperti apa, baik itu yang menyangkut tentang program, kegiatan, sampai ke governance. Slide. Nah, ini yang juga sudah diinisiasi oleh OECD tentang outcome dan toolnya, yang sekarang memang semuanya memang harus kita kenali. Saya ambil contoh slide yang paling bawah, saya tuliskan di sana. Kita akan mulai dari mana? Kita akan menggunakan SDKI atau kita akan menggunakan data dari WHO. Dan kalau memang ini akan dipakai, siapa yang kemudian secara periodik ada? Saya sudah sampaikan kepada teman-teman Bappenas, bisakah setiap tahun atau setiap saat tertentu 3 bulan sekali misalkan, BPS kemudian mempunyai
diberikan anggaran dan ditugaskan untuk melakukan sesuatu agar ini semuanya bisa dimonitor dengan cara yang periodik. Sekarang kita lihat SDKI-nya periodisasinya berbeda, sensus penduduknya berbeda, Susenasnya ada hitungan-hitungan tersendiri. Teman-teman melakukan semuanya dalam satu metodologi yang tidak semuanya sama, tapi faktanya bisa diungkap dan bisa diterjemahkan melalui pendekatan-pendekatan teori. Nah, ini yang harus kita pecahkan bersama pada masa kini dan masa yang akan datang. Slide. Nah, terus slide. Ini yang barangkali menjadi sangat penting pada jangka pendek dan jangka menengah ke depan. Slide. Bahwa secara teknokratik Kementerian Kesehatan sudah menetapkan arah kebijakan. Setidak-tidaknya ada 3 kata kunci yang diungkap di dalam RPJMN 2003 periode ketiga 2015-2019, yakni akses masyarakat terhadap Yankes yang berkualitas semakin mantap. Definisi operasional mantap ini juga sampai sekarang belum ada evaluasi yang menyeluruh secara keseluruhan. Akses itu diartikan bahwa semua orang mendapatkan hak pelayanan sesuai dengan kebutuhan di tempat pelayanan yang terstandar. Mutu itu didefinisikan dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten menggunakan standar pelayanan dengan biaya yang terjangkau, serta informasi yang adekuat atas kebutuhan dari pelayanan kesehatannya. Mantapnya seperti apa? Ini yang belum terdefinisikan dengan jelas, dan tuntutan perubahan arah dari kuratif rehabilitatif menjadi preventif promotif ini juga sudah ada seiring dengan perjalanan CKN. Yang apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bappenas yang saya tulis di bawah itu? Kita sebenarnya ada gradasi tanggung jawab yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal. Mendefinisikan standar pelayanan minimal antara kementerian satu dengan kementerian yang lain juga masih sangat beragam. Katakan, standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Disebutkan, Ibu Menkes bahkan membuat statement pada saat kita diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, mengatakan 100% ibu hamil di satu daerah harus mendapatkan pelayanan yang bermutu dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan, 10T misalkan. Diukur tinggi badannya, diukur tensinya, diukur tinggi fundus uterinya, diberi tablet tambah darah, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Kementerian Dalam Negeri mengatakan kabupaten kota harus ditanya mana yang minimal untuk level Indonesia ini. Kita tidak bisa ngomong 10 untuk di teman-teman di Indonesia Timur. Nah, ini yang kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Bappenas, sekali lagi saya ulangi, bahwa di mana kemudian tatanan-tatanan desentralisasi ini harus kita kedepankan, bukan sekedar tatanan operasional tapi tatanan tanggung jawab. Slide. Satu-satu, oke. Nah, kemudian kita sudah mempunyai apa yang kita sebut sebagai SKN. Dulu heboh pada saat kita mengatakan sistem kesehatan nasional kurang kuat karena hanya dengan surat keputusan menteri. Sekarang surat keputusannya sudah menjadi perpres, landasan hukumnya. Komponennya sudah mulai dinyatakan dengan jelas. Sumber daya manusia kesehatan, farmasi, alat makanan, alat kesehatan dan makanan, ya. Kemudian litbang pemberdayaan. Kayak kemarin tiba-tiba presiden terpilihnya ngomong litbang di kementerian akan dihapus. Menyampaikan itu akan digabung menjadi satu institusi tersendiri. Ini bukan menyikapi kritis dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih, tapi kemudian pasti akan ada perubahan di dalam tatanan-tatanan operasional yang Kepala Bappenas, yang Pak Dekan tadi mengatakan implementasinya itu seperti apa. Ya. Karena kemudian arahnya adalah ke derajat kesehatan, perlindungan finansial, dan pelayanan kesehatan yang responsiveness. Ini tantangan bagi kita, bagi Bapak dan Ibu, para peneliti
yang ada di jaringan kebijakan. Slide. Enter. Nah, manajemen kesehatan itu menyangkut regulasi, sistem informasi, dan jejaring. Sistem informasi sekarang sudah ada peraturan pemerintahnya. Dulu dikatakan peraturannya kurang kuat, sudah disiapkan peraturan pemerintah. Kemudian jejaring kebijakan teman-teman sudah menjadi bagian dari ini. Di bawah tentang pembiayaan kita bicara tentang pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran 5% atas nama undang-undang pasal 170 belum jalan. Kewajiban pemerintah untuk pemerintah daerah untuk menyediakan 10% belum jalan. Padahal di sana ada komanya, 2/3 adalah untuk publik. Di pasal berikutnya diatur lagi, 2/3 untuk publik diprioritaskan untuk ibu, anak, orang miskin, lansia yang menjadi fokus di situ. Di pasal berikutnya diamanahkan lagi, untuk ketentuan ini harus ada peraturan pemerintah tentang alokasi atau pembiayaan di bidang kesehatan. Belum terwujud sampai dengan sekarang. Tentu ini semuanya akan mempengaruhi di kotak yang sana, karena kemudian analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi yang sifatnya teknokratik ini memang perlu, tapi kita juga perlu sifatnya partisipatif, dan kita mesti menggabungkan top down dan bottom up, tapi bridging politiknya ini harus ada. Seperti yang teman-teman semuanya sudah mendengar, Presiden terpilih mengatakan Kartu Indonesia Sehat. Mau ditaruh di mana itu? Dalam tatanan ini. Ini kan bridging politiknya ada di situ. Kemarin bicara kalau itu kemudian dimasukkan ke PBI, penerima bantuan iuran, tambah menjadi 120 juta dari 84, sekian. Kita kira butuh sekitar 9 sampai 11 triliun tambahan uang. Dari mana? Sementara BBM masih tetap disubsidi. Saya kelakar mengatakan, sudahlah, karena BBM itu subsidinya kan sekitar 386 triliun setahun, termasuk listrik. Jadi kalau kita puasa BBM seminggu sekali kayak Car Free Day gitu ya, nggak jual premium, nggak beli premium gitu, itu sebenarnya setahun ya cukup, karena setiap kali free day itu dapat 1 triliun. Matematikanya semacam itu gitu. Ini kelakar kita pada saat berhitung tentang anggaran. Tidak sesederhana itu memang, ya, tidak sesederhana itu, karena implikasinya kemudian sangat panjang, dan ini yang harus kita pecahkan bersama. Slide. Nah, inilah yang kemudian dalam satu kesatuan siklus yang harus kita penuhi kalau kita bicara tentang ibu, anak, balita, anak sekolah, remaja, dan lain sebagainya. Akan mulai dari mana? Kita akan mulai tetap dari ibunya, hanya terus menerima persoalan, atau kita akan mulai dari remajanya. Terus slide. Beberapa yang sudah dilakukan di dalam konteks kebijakan teknokratik adalah semacam ini. Fokus sasarannya sudah ditetapkan, fokus daerahnya sudah ditetapkan, fokus pendekatannya sudah ditetapkan, dan yang saya beri kotak terakhir sebenarnya adalah forum semacam ini menjadi satu bagian dari kemitraan antar pelaku untuk menjelaskan, mendeskripsikan lebih detail tentang strata kewenangan yang ada. Terus, nah barangkali kemudian ini yang menjadi sangat penting dalam konteks tantangan kebijakan ke depan. Slide. Kita bicara, saya ambil di beberapa buku tentang kebijakan, perumusan kebijakan publik ada di sana, ya. Bagaimana proses ini harus kita lakukan. Terus kita mesti memetakan ulang dengan nanti akan adanya reposisi dari kementerian lembaga yang ada. Stakeholder analysis. Siapa lagi? Di mana lagi? Dalam struktur apa lagi kita harus bicara? Ini menjadi sangat penting pada saat kemudian kita bicara tentang perumusan kebijakan untuk hal-hal ini. Slide. Ya. Untuk persoalan kesehatan ibu dan anak, terus slide. Pertanyaan besarnya adalah ini. Siapa yang akan menjelaskan? Kesehatan itu input apa output? Siapa yang akan menjelaskan ini? Kesehatan itu prasyarat atau tujuan? Kalau kesehatan itu prasyarat, apa yang harus kita
jadikan sebagai fokus di kebijakan yang ada di sana. Siapa yang akan berani menjelaskan kesehatan itu orientasinya untuk jadi sehat atau akibat saja? Ya sudah, pokoknya kalau ada orang sakit cuma diobatin. Gratis lagi. Ini yang kemudian dilema dalam tanda petik pada saat kemudian kita bicara tentang jaminan kesehatan. Dalam konteks perumusan kebijakan ke depan dan implementasi kebijakan ke depan untuk kesehatan ibu anak, untuk menyelesaikan yang belum selesai di dalam MDG dan untuk menyiapkan post MDG, maka harus makin banyak menyuarakan tentang hal-hal semacam ini. Slide. Nah, barangkali ini sebagai kata kunci terakhir ke depan yang memang harus kita lakukan. Konsep pengembangan kepemimpinan ini menjadi sangat penting. Orientasi tentang pembangunan kesehatan, siapapun pemimpinnya akan menempatkan kesehatan di mana. Kemudian di sana yang harus kita lakukan adalah konsep-konsep tentang kesehatan sebagai input pembangunan. Ini yang harus konkret, yang harus jelas dan menjadi bahan yang tidak boleh kita sepelekan dalam waktu 3 bulan menyusun dokumen perencanaan pembangunan ke depan. Pada bagian lain adalah promotif preventif, ya. Penguatan peran promosi kesehatan yang formasinya nggak pernah muncul dalam pengadaan CPNS saat ini. Ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya intervensi, pemenuhan asupan gizi mikro itu untuk anak, untuk ibu dan lain sebagainya ada di sana semuanya. Dan yang terakhir itu yang biru itu barangkali menjadi prasyarat-prasyarat yang harus kita lakukan ke depan di dalam konteks pendekatan-pendekatan kebijakan yang ada. Reorientasi dari pendidikan, kesehatan, penguatan regulasi untuk provinsi, kemudian penguatan sistem pembiayaan untuk pelayanan kesehatan primer, sekarang masih diperdebatkan dan mudah-mudahan nanti siang pembahasannya itu nambah anggaran untuk kesehatan primer, bukan untuk nambah ke yang lain-lain. Nah, kalau memang ada tambahan, ya biasanya malah mau dikurangi, tapi ditambah tapi titip tertentu gitu. Kemudian sanitasi dasar ini yang harus ada. Saya sudah senang Bappenas di dalam RPJM yang kemarin barangkali sudah diserahkan oleh Ibu Kepala Bappenas kepada tim transisi, itu sudah memberikan target bahwa 2015 semua akses internet ada di kecamatan, semua akses air bersih akan dilakukan minimal sudah naik menjadi 90% lebih yang akan diupayakan. Mudah-mudahan itu terimplementasikan dengan sungguh-sungguh karena ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Slide. Terakhir terus yang mungkin perlu persis seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bappenas, MDG dan post MDG itu memang bukan sekedar kita mengikuti internasional, tapi ini adalah salah satu bagian dari ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan yang sudah kita tetapkan bersama di Indonesia ini. Oleh karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda nasional, siapapun presidennya dan siapapun pemimpin di daerahnya. Yang kedua, perubahan-perubahan regulasi yang saat ini sedang dan terus berlangsung, ini harus menjadi momentum untuk kita semuanya menyempurnakan hal-hal yang saat ini harus berjalan dan harus kita lakukan. Dan yang ketiga, penguatan jejaring perumusan. Makanya policy brief ini memang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Walaupun kita juga sudah melaksanakan apa yang disebut sebagai health sector review, dari semuanya sudah memberikan masukan, tapi barangkali policy-policy yang sifatnya implementatif di tingkat provinsi dan kabupaten kota serta kebijakan makro di tingkat internasional harus kita lakukan bersama-sama. Inilah Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan slide terakhir, mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.